Baik, para tamu undangan yang berbahagia pada hari ini, acara selanjutnya yaitu sidang pleno. Terdiri dari pembacaan forum, pembacaan tata tertib rapat, laporan evaluasi, realisasi dan proyeksi anggaran tahun 2024. Untuk itu kepada pengawas karya Bapak Darul dan jajarannya untuk dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Begitu juga pengurus karya yang akan menyampaikan tanggung jawaban dalam laporan dipersilakan untuk maju ke depan di tempat forum yang telah kami sediakan. Dipersilakan. Sidang pleno yang akan diselenggarakan pada hari ini diketuai oleh Bapak Ketua Umum Karya Bapak Andi Asri SP. Dipersilakan. S1, 2, 3, 1. Ini yang gak enak nih. Tes. Sudah bisa tak pinjam lagi nih. Ini kan enggak ini. Selalu. Daripada teriak-teriak nanti. 1, 2, 3. Satu. Terus satu. Tergantung yang megang ya. Kalau yang bulat kayak gini kencang ya. Kalau yang megang cocok kan. Mohon perhatian sekali lagi, Bapak Ibu yang kehilangan atau merasa memiliki dompet ini ada di kami, tadi kita temukan di lapangan parkir. Kalau tidak, bersyukur ini isinya 1 miliar. Oh saya. Surprise dia. Oke, kita mulai Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Salam sejahtera buat kita semua. Mari pagi ini kita mulai acara rapat pleno kita terkait penyampaian pengurus dan pengawas tentang evaluasi kinerja 2024 dan penyampaian rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja Karya tahun 2025. Sebelum mulai kita bacakan quorum yang hadir pada pagi ini sampai dengan saat ini. Anggota yang hadir berjumlah 174 orang. Sedangkan yang melalui surat kuasa itu ada 78, sehingga total ada 252 dari jumlah 413. Ini kehadirannya mencapai 61%. Jadi sudah memenuhi quorum ya. Jadi bisa kita mulai acara kita. Sebelum kita mulai acara pembahasan dan pengajuan, kita akan membacakan tata tertib. Tata tertib apa Bapak? Tata tertib. Untuk kita sama-sama sepakati sebelum kita mulai acara rapat pleno. Ini juga sudah di-share di grup Karya dan di grup cabang-cabang yang jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah banyak membaca. Jadi di sini kita akan cepat saja untuk menyampaikan masalah
isi pasal per pasal. Insya Allah di sini tidak ada agenda pemilihan, jadi tidak akan terlalu memakan waktu. Sudah muncul belum? Iya, mau kerja. Oke, saya bacakan saja sambil Bapak Ibu bisa buka di grup Okali, ada filenya sudah ada. Tata tertib rapat anggota evaluasi tahun 2024 dan RKA PB 2025 Koperasi Karyawan Yayasannya tahun 2024. Bab 1, nama, waktu, dan kedudukan. Rapat ini adalah rapat anggota Koperasi Karyawan Yayasan LIA Koperlia dengan agenda evaluasi tahun buku 2024 dan pengesahan RKA PB tahun 2025 yang selanjutnya disebut rapat. Pasal 2, rapat disegerakan pada hari Kamis 19 Desember 2024. Ayat 2, rapat diadakan di Auditorium LIA Pramuka, Jalan Pramuka, Kapling 30, Jakarta Timur. Saya bacakan dulu semua, nanti tinggal Bapak Ibu kalau ada masukan atau ini langsung disampaikan pada saat pasal selesai dibacakan. Bab 2, sifat dan tujuan. Pasal 3, sifat rapat adalah kekeluargaan dan gotong royong yang dijiwai oleh semangat musyawarah untuk membahas dan diselenggarakan secara demokratis. Tujuan rapat adalah menyampaikan evaluasi tahun buku 2024 dan mengesahkan RKAPB tahun 2025. B, menampung aspirasi serta memberikan kesempatan kepada anggota untuk memberikan pendapat, saran, dan koreksi yang membangun dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Koperlia. Yang C, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran berkooperasi di kalangan anggota. Bab 3, peserta, quorum, hak bicara, dan hak suara. Peserta rapat adalah terdiri dari anggota, perwakilan anggota, B, pengurus Koperlia maksudnya, C, pengawas Koperlia, dan D, pembina Koperlia. Peninjau terdiri dari utusan kantor dinas koperasi, undangan, dan calon anggota. Utusan dari dinas tadi sudah memberikan sambutan dan tadi minta izin karena ada acara lain yang harus mereka hadiri. Pasal 5, syarat sahnya quorum rapat adalah bila dihadiri 50% plus 1 dari jumlah yang terdaftar. Tadi sudah kita hitung jumlahnya 61%, jadi sudah memenuhi quorum. Kemudian pasal 6, semua peserta rapat sebagian masuk dalam pasal 4 memiliki hak bicara setelah mendapat izin dari pimpinan rapat. Hak suara yang terbatas pada anggota yang hadir sebagian masuk ke pasal 4 ayat 1 huruf A dan B di atas. Pada saat dilakukan pemungutan suara, anggota yang dipanggil sebanyak 3 kali tidak hadir akan kehilangan suaranya. Persidangan dan keputusan 3 pasal lagi. Persidangan pasal 7, persidangan dipimpin oleh Ketua Umum Koperlia atau pengurus lainnya yang ditunjuk serta memiliki kewenangan untuk A, mengizinkan peserta untuk bicara, memberhentikan pembicaraan apabila menyimpang dari materi yang dibahas, C, membatasi pembicaraan sesuai waktu yang disediakan, D, memberikan peringatan dan atau mengeluarkan peserta dari rapat apabila tidak mentaati ketentuan yang berlaku dan atau mengganggu jalannya sidang pleno. Pasal 8, penyampaian materi dan pengambilan keputusan dilaksanakan sebagai berikut. Penyampaian materi beserta pandangan umum peserta disampaikan dalam sidang pleno. Dalam rapat tidak diadakan perdebatan. C, untuk pembahasan materi disampaikan secara langsung sesuai agenda rapat. D, keputusan yang ditetapkan dan disahkan dalam rapat bersifat mengikat bagi semua anggota. E, semua keputusan rapat senantiasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang apabila tidak memungkinkan dan sangat terpaksa baru dilakukan pemungutan suara atau voting berdasarkan hak suara. Yang bab 6, penutup. Dalam hal timbul persoalan yang tidak dapat sudah peserta rapat, maka bisa meminta saran arahan pembina untuk mencari jalan keluarnya. Yang kedua, segala sesuatu yang belum ditampilkan dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dalam rapat. Yang tiga, tata tertib ini akan disahkan dalam rapat dan berlaku selama berlangsung rapat. Jakarta 19 Desember 2024, pimpinan sidang pleno Asdi Ketua. Apakah bisa disetujui Bapak Ibu tata tertib ini? Sudah nggak sabar bilang setuju ya. Dari tadi mungkin apa ngomong setujunya nih. Lagi senang hatinya karena ya. Iya. Kemarin sore bisa melihat SK. Paham dah. Setelah 5 tahun. Buah dari kesabaran. 4 tahun. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menyampaikan agenda berikut ya, penyampaian evaluasi kinerja dan
penyampaian rencana kerja dan anggaran, kami mohon kepada pengawas untuk dapat memberikan sambutan dan pengantar. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pakai. Lalu saya kurang tahu. Selamat pagi, siang, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya di hari ini. Seperti yang Pak Aziz sampaikan tadi, hari ini merupakan hari bahagia ya, insyaallah. Semoga kebahagiaan ini dapat terus berlanjut dengan rasa syukur kita untuk Karya lebih sejahtera dan Yayasan Lian terus berjaya. Dalam agenda rapat evaluasi kerja 2024 dan rencana kerja 2025 yang diserahkan oleh pengurus, banyak hal yang telah dilalui. Alhamdulillah di tahun 2024 ini memang Karya mengalami beberapa peningkatan ya, terutama yang memang rencana usaha yang direncanakan di 2024 waktu kita muncul di 2023 sebagian sudah dapat terlaksana karena memang sudah mulai pulih perekonomian kita, di antaranya yang masukan dari Bapak Ibu semua seperti yang tadi sampaikan di awal pasti bahwa Bapak Ibu merupakan pemilik. Jadi apapun yang namanya pemilik itu haknya banyak sekali, besar sekali. Jadi peran nanti Bapak Ibu benar-benar ditunggu dan masukan-masukannya diusahakan dan diperjuangkan oleh pengurus, dan kita sebagai pengawas membantu mengawasi apakah dapat terlaksana dengan baik rencana kerja. Salah dua ya, sudah salah satu dan tadi mungkin yang sudah berjalan itu yang bisa menghasilkan ya, insya Allah tahun ini ada SAU-nya Pak ya. SAU-nya bisa kita bagikan dari usaha travel, kemudian laundry-nya juga walaupun baru mulai tapi sudah ada unit usaha baru, kemudian untuk yang paket juga ya, itu juga. Nah, kalau yang rutinnya itu terjalan dengan baik, seperti untuk kesejahteraan karyawannya, walaupun memang belum bisa 100%, tapi insya Allah dapat diterima dengan baik. Hal-hal baru yang belum terlaksana seperti mungkin impian Bapak Ibu semua sebenarnya dan masukan sudah beberapa kali, tapi yang namanya rezeki mungkin belum dapat kita raih, yaitu pembukaan CPS. Mudah-mudahan suatu saat dan di 2025 bisa terlaksana dengan baik. Sebenarnya sudah ada action, tapi waktu itu akhirnya belum bisa terpenuhi karena terutama di lokasi. Mungkin kedepannya bisa terlaksana. Itu usaha-usaha yang paling tidak dapat memberikan lebih untuk memberikan kontribusi terutama di anggota. Mungkin evaluasinya untuk yang pembukaan baru ini untuk lebih agar anggota benar-benar merasa memiliki bahwa itu harus dikembangkan juga oleh anggota. Salah duanya yaitu laundry sama pengiriman, karena kita berharap bahwa dengan adanya unit usaha baru ini
ya paling tidak seandainya urusan kantor atau pribadi diusahakan ya beralih ke unit usaha kita sendiri. Tadi kan sudah disampaikan bahwa usaha yang baru dibentuk itu punya anggota dan harus dikembangkan juga. Jadi ya anggota paling tidak ibu juga mengembangkan di sana. Mungkin tinggal sistemnya saja nanti yang lebih dibuat agar lebih anggota itu bisa memanfaatkan. Seperti umpamanya kalau pengiriman bisa saja sistem dropping di pusatnya di mana. Kemudian laundry juga sama, bisa dipasang umpamanya semacam spanduk bahwa di sini penampungan kemudian dikirim, itu mungkin teknis saya bisa. Lainnya itu seperti yang masih belum bisa, kalau travel kita kerjasama di luar, tapi untuk aset kita sendiri kendaraan yang masih belum bergerak begitu banyak karena memang kita belum mempunyai agen seperti travel itu yang travel sendiri maksudnya. Tapi kalau yang kerjasama dengan luar itu sudah mengusulkan. Kemudian untuk di 2025 tadi sudah di laporan juga nanti disampaikan secara detail. Di sini yang barunya untuk umroh, kemudian melanjutkan juga yang pendirian CKS. Pendirian CKS mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Jika melihat dari sisi permodalan, Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu dari laporan bahwa kita dengan modal yang ada itu cukup mampu ya untuk mengadakan suatu usaha baru agar dapat menghasilkan hal-hal yang lebih baik lagi, tidak hanya untuk anggota bahkan termasuk karyawan koperasi yang membantu untuk pengembangan yayasan dia sendiri. Karena usaha yang langsung terlibat dengan yayasan yaitu seperti osot sama buku kendaraan mungkin sudah tidak belum ya, saat ini mungkin suatu saat nanti. Kemudian yang terkait langsung jasa simpan pinjam dan minimarket itu lumayan sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya, dan untuk kedepannya anggota lebih bisa menikmati lagi karena saat ini yang sudah direalisasikan untuk dropping keliling di market keliling. Yang belum terlaksana mungkin pembelajaran online-nya itu, kalau online apakah bisa juga keluar atau internal saja, itu memang belum. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi untuk diusahakan atau dimaksimalkan pengadaannya. Tapi secara keseluruhan untuk di 2024 evaluasi kinerja mengalami peningkatan untuk Pokdalia. Selamat untuk pengurus yang telah melaksanakannya, dan untuk di 2025 hal-hal baru yang sangat diharapkan oleh anggota mudah-mudahan terlaksana. Rencana kerjanya nanti dipaparkan dengan baik. Mungkin yang ditunggu juga ada 10 Pak ya, atau itu mungkin bisa disampaikan Pak Adi. Teman-teman yang sudah berharap mudah-mudahan bisa mengulang dari tahun sebelumnya yang sudah selesai, dan kedepannya lebih baik lagi. Kemampuan untuk anggota juga lebih meningkat sesuai dengan penghasilannya, dan semoga apa yang direncanakan di 2025 mendapat keberkahan dan keindahan untuk semua, dan menjadikan lebih semangat lagi, dan kesejahteraan anggota maupun karyawan koperasi dapat ditingkatkan. Semoga perjuangan kita selama ini terus membuahkan hasil, dan rasa syukur kita kiruniakan.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darul dan teman-teman yang sudah menyampaikan gambaran singkat dan evaluasi kinerja Kokarya tahun 2024. Senangnya dapat pinjaman bergulir. Alhamdulillah besok tidak akan cair. Cakep. Pagi-pagi antar anak sekolah. Jangan lupa untuk sedekah. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Sambil menunggu persiapan untuk presentasi dari BJB, nanti kalau sudah siap diinfokan ke kita biar bisa disisipkan acara paparan. Kami akan menyampaikan tentang evaluasi kinerja tahun 2024 kepada Bapak Ibu untuk gambaran garis besarnya, karena Oktober, November, Desember masih berupa proyeksi. Jadi nanti laporan lengkapnya setelah audit akan kami sampaikan di rapat anggota tahunan di tahun depan. Oke, lanjut Pak Bapak. Ini untuk susunan pengurus. Kebetulan periode kami itu berakhir kemarin Juni 2024 dan dilakukan pemilihan kembali pengurus, dan kami masih diminta oleh anggota untuk menjadi pengurus. Di sini ada perubahan susunan bendahara. Kalau ketua umum untuk saya, sekretarisnya Bu Aida, bendahara karena Pak Bambang tidak ingin terlibat lagi di pengurusan, maka beliau kita jadikan staf khusus pengurus. Kemudian bendaharanya Ibu Mela Rusi Agus, kita kenal ya Bu Mela ya, yang mengelola dana pensiun Milia. Kemudian untuk pengawas ini Pak Ahmad Darul, Umum ketuanya, anggotanya Pak Hadian, dan keduanya Pak Muhammad Ridwan. Untuk pengawas RAT tahun depan kebetulan habis periodenya, jadi akan ada pemilihan pengawas di tahun depan. Ya, silakan dipersiapkan jika memang ada yang berminat untuk menjadi pengawas. Kita juga punya koordinator satuan gedung atau satuan cabang, ada di semua cabang lihat termasuk unit usaha. Ini nama-namanya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sudah kenal semua dengan koordinator satuan cabang gedungnya ya. Di sini ada anggota yang belum kenal koordinator satuan gedung. Ada yang belum kenal? Kalau belum kenal mungkin belum pernah minjem ya. Karena kalau minjem pasti ketemu koordinator satuan gedung. Ya, nanti tolong kenalan lah sama koordinator cabang masing-masing biar mereka tahu ya. Karena nanti info-info dari pengurus maupun pengawas disampaikan melalui koordinator satuan gedung untuk diteruskan ke teman-teman semua yang ada di cabang. Oke, kita lanjut untuk rencana kerja yang bisa kita realisasikan tahun 2024 di bidang organisasi dan usaha. Bidang organisasi dan usaha, penjualan paket sembako menjelang hari raya kita bisa laksanakan lagi di bulan April kemarin. Kenaikan plafon pinjaman anggota menjadi 15 juta. Nanti tahun depan rencana kita naikkan lagi plafon pinjaman menjadi 20 juta. Tapi ada kenaikan simpanan. Kenaikan simpanan kan uang tabungan ya, jadi semakin besar yang ditabung nggak ada masalah. Kemudian pertemuan dengan Indo Grosir terkait evaluasi kinerja Kokarya Mart atau OMI yang kita sudah laksanakan, dan alhamdulillah secara usaha makin baik ya, makin bagus untuk minimarket kita, termasuk pelaksanaan minimarket keliling ke berbagai cabang yang tidak bisa membeli langsung ke Lia Pengarugan. Kemudian laksanakan rapat tahun buku 2023 dan pemilihan ketua umum sudah dilaksanakan. Kemudian penjualan minimarket keliling tadi sudah kita sampaikan. Kemudian pertemuan dengan usaha jasa pengiriman, ini pada saat proses kita ketemu dengan koordinator untuk pembukaan jasa pengiriman TV. Kemudian juga dengan usaha laundry Mr. Clean, nah, kita ketemu. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa bank. Ada Bank Muamalat, BSI, Artagraha, Bank DKI, Bank Neo Commerce, Bank Mayapada, dan terakhir dengan Bank BJB Syariah. Ini belum masuk karena pada saat Bank BJB datang ini sudah dibuat. Jadi kita sampaikan secara bisa aja Pak ya.
Nanti Bang BJ akan membantu memberikan sharing tentang pentingnya cicilan emas atau logam mulia pada Bapak Ibu. Cicilan Bapak Ibu ya, bukan gratis. Kemudian bidang organisasi usaha, kita juga persiapan pembukaan usaha jasa pengiriman tiket dan laundry. Insya Allah besok siang di Jumatan kita akan soft opening ya untuk usaha tiki dan laundry, karena untuk laundry masih kita finishing, ada kendala di air ya, sedang diperbaiki. Di-share juga Pak Bambang videonya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu tidak lama sudah bisa benar-benar jalan usahanya. Kalau tiki insya Allah sudah mulai bisa dilaksanakan. Rapat dan survei lokasi untuk pembukaan CKS. Jadi kita memang tahun ini sampai ini belum bisa membuka karena dari beberapa lokasi dan tempat yang kita survei ada beberapa yang kurang cocok ya, mungkin harga sewanya kemahalan atau lokasinya memang belum pas. Jadi doakan saja di April nanti kita bisa buka, dan kita masih terus cari dari bulan Desember sampai Januari nanti untuk lokasi CKS Koktaria yang tadi sudah diarahkan oleh Pak Hasan untuk bisa segera dibuka. Kita juga ada rapat pendidikan koperasi untuk anggota ya, tanggal 4 Desember kemarin sudah ada sekitar 27 anggota ikut pelatihan ini, dan ini jadi anggota tahunan kita, agenda tahunan. Nanti di November Desember tahun depan kita adakan lagi. Silakan Bapak Ibu yang mau ikut latihan untuk tahu lebih banyak tentang koperasi, ikut saja karena acaranya cukup menarik dan bisa membuka wawasan Bapak Ibu untuk lebih tertarik untuk berkoperasi. Kemudian rapat dengan karyawan Koktaria tanggal 8 hari Minggu kemarin kita rapat di sini juga dengan para karyawan ya, hampir 200 karyawan hadir. Kita adakan pertemuan karena kita ingin tiap tahun kita ketemu dengan karyawan untuk mereka juga perlu tahu perkembangan koperasi seperti apa, atau ada hal-hal yang mereka ingin sampaikan ke pengurus dan pengawas secara langsung. Nah itu kita adakan pertemuan. Mudah-mudahan ini bisa terus kita laksanakan. Ini juga sudah beberapa tahun kita adakan untuk pertemuan ini. Kemudian melaksanakan rapat anggota tentang evaluasi kinerja dan RAPB 2025 sekarang kita laksanakan. Untuk bidang SDM, pemberian THR kepada karyawan, kenaikan gaji karyawan Koktaria rata-rata 5%. Ini karena pada bulan April 2024 kemarin kita ajukan surat permohonan kenaikan tarif outsourcing kepada Yayasan Lia, kita ajukan 10%, tapi alhamdulillah disetujui walaupun tidak sepenuhnya sebesar 5%. Nah, uang 5% inilah yang kita berikan sebagai kenaikan bagi karyawan koperasi tahun 2024 bulan ini. Untuk 2025 kami akan mengajukan lagi penyesuaian kembali ke Yayasan Lia untuk outsourcing. Mudah-mudahan nanti bisa dipertimbangkan untuk diberikan sesuai pengajuan kami ya, rata-rata 10% juga, karena untuk mengejar selisih dari gaji karyawan koperasi terhadap UMP DKI itu tahun depan itu jumlahnya Rp5.396.761. Rata-rata gaji karyawan sekarang masih di bawah 2 juta. Jadi ini kita perlu terus tingkatkan. Pemberian pesangon dan hak-hak lainnya kepada 11 karyawan, karena ada yang memasuki pensiun 5 orang, mengundurkan diri ada 6 orang. Kita itu hampir 200 juta kemarin kita berikan untuk yang itu. Ya sudah. Oh ya, karena Yayasan Lia sudah memberikan ikat, ya kami juga koperasi memberikan ikat juga kepada karyawan koperasi. Kita sudah dari minggu lalu mau ngasih, cuma karena tanggal dari Yayasan Lia belum ketahuan, kita masih pending. Karena kayaknya kalau duluin kan gitu ya. Nah, kita jadi nunggu dulu dari Lia, pas kemarin sore dapat kabar ada tanggalnya, ya udah langsung kita masukkan tanggalnya di SK, dan insya Allah sama besok juga kita berikan ke karyawan koperasi. Ya. Iya. Ini untuk jumlah karyawan, jumlah karyawan koperasi sekarang ada 214 orang Bapak Ibu ya. Nah, penambahan karena memang ada kebutuhan dari Yayasan Lia dengan adanya cabang baru atau hal lain yang diperlukan oleh Yayasan Lia sehingga mengajukan pertanyaan. Jadi dari tenaga 214 itu 49 orang itu security,
penata 28 orang, operator 3 dan jajar 25. Inilah yang karyawan outsourcing di Yayasan Lia. Jadi hampir 100 orang lebih yang menjadi outsourcing. Jadi separuh dari karyawan koperasi adalah karyawan outsourcing. Kalau untuk anggota, dari jumlah anggota kita sekarang ini 413, itu komposisinya full time-nya 207 orang, part time-nya 166, pensiunnya 38 karena pensiunan masih boleh menjadi anggota. 207 inilah anggota tetap yang bisa, karyawan tetap yang bisa ikut nanti kalau ada pinjaman-pinjaman dari bank. Kalau yang full time kan belum bisa ikut untuk pinjaman bank, termasuk nanti program cicilan emas jika ada dari perbankan. Laporan keuangan untuk 2024 kita sampai evaluasi dulu, nanti diselingi dengan paparan dari Bank Jawa Barat. Inilah neraca kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau lihat dari neraca, secara aset kita bertambah sekitar 400 juta dari tahun lalu. Tahun lalu 13,3, asetnya sekarang 13,7. Kemudian dari sisi kewajiban kita sekitar 989 juta. Modal kita adalah 12,7. Jadi karena memang kita pembayaran pinjaman ke bank sudah selesai semua, sudah lunas. Jadi ini hanya untuk dana pinjaman anggota kepada koperasi, dana koperasi. Perkiraan laba kita sekitar 618 juta untuk tahun 2024. Untuk minimarket, usaha-usaha kita seperti ini bisa Bapak Ibu lihat. Yang merah itu adalah yang masih belum menguntungkan. Belum menguntungkan artinya bukan belum menguntungkan, pencapaiannya masih di bawah anggaran, masih di bawah anggaran. Jadi untuk minimarket kita sudah melebihi anggaran 44 juta. Untuk jasa bunga pinjaman anggarannya 300 juta, kita dapatnya 277 ya, karena mungkin dari sisi pendanaan yang terbatas ya, kita belum bisa mengasih semua. Untuk distribusi buku kita ini minus 10 juta. Kemudian untuk kantin, karena distribusi buku ini tenaganya ada 2 orang ya. Jadi baru kita kurangi untuk tahun depan 1 orang supaya bisa menutupi usaha, dan kita minta kenaikan atau penyesuaian tarif distribusi buku, dan alhamdulillah dari LB juga sudah menyetujui. Mudah-mudahan nanti di laporan tahun berikutnya ini tidak rugi lagi. Untuk kantin kita ada pencapaiannya 19 juta dari anggaran 32 juta. Kemudian untuk cleaning service melebihi anggaran 22 juta. Untuk parkir kita masih di bawah anggaran pencapaiannya karena tenaga-tenaga yang ada masih belum bisa menutupi untuk pendapatannya belum bisa menutup karena memang kondisinya belum 100% normal. Untuk transportasi yang kita harapkan dapat 260 juta dari sewa kendaraan, tapi dari Yayasan Lia untuk tahun 2024 belum melakukan penyewaan kendaraan kembali, sehingga ini hanya dari sewa-sewa yang secara umum disewa oleh anggota dan pihak pensiunan atau yang lainnya. Kemudian untuk jasa tenaga kerja kita melebihi anggaran. Untuk CKS karena belum bisa wujud sehingga belum ada pencapaiannya, anggarannya 162 juta. Ini belum terrealisasi karena memang CKS-nya belum berdiri. Mudah-mudahan di tahun depan sudah bisa kita realisasikan. Nah, ini untuk beban-bebannya Bapak Ibu bisa lihat pencapaiannya masih di bawah anggaran. Untuk beban karyawan yang lebih itu untuk operasional kantor, beban organisasi dan penyusutan. Secara total anggaran beban 1,8, pencapaiannya 1,6, jadi masih di bawah anggaran sebesar 257 juta. Untuk laba kotor karena CKS belum berdiri, maka kita bisa menghasilkan laba kotor 126 juta. Untuk pendapatan lain-lain dan beban lain-lain sehingga menghasilkan laba bersih sekitar 618 juta. Nah, pendapatan lain-lainnya ini dari kerjasama dengan travel ya, dengan travel dan juga dari bunga deposito dan usaha lainnya yang kita bisa kelola seperti itu. Oke, untuk komposisi modal kita terakhir posisinya, nah ini posisi kas bank Bapak Ibu ya.
kondisi kas bank kita totalnya 4,6 miliar, investasi tahap 800, piutang lias 149 ya. Kemudian ada deposito BRI 2,8, kas banknya 877. Jadi total 4,6 yang bisa kita yang tercatat per 10 November 2024. Ini komponen modal. Simpanan pokok Bapak Ibu 14 juta, simpanan wajib 3,6, modal donasi 9, dana cadangan 8,4, SAU sekitar 618, sehingga komposisi modal kita 12,715 ya. Ini modal yang ada untuk terkait dengan dana. Jadi dari 3,6 modal itu miliar kita bisa kelola sehingga ada aset kita senilai 13 miliar tadi. Oke, itu sementara untuk evaluasi rencana kerja, evaluasi kinerja tahun 2024. Nanti kita lanjut ke RKA 2025. Tapi sebelum ke RKA, kalau ada pertanyaan dicatat dulu Bapak Ibu ya, catat dulu. Nanti kita, karena ini ada tamu dari BJD akan menyampaikan paparannya terkait dengan program cicilan logam mulia atau emas. Kami persediakan kurang lebih maksimal 20 menit Pak ya. Maka silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asdi izin, Ibu Mela, Bu Fitri izin, para pengawas dari koperasi juga serta seluruh anggota koperasi izin Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Bobi Rahman Prabowo yang dapat sponsor tadi saya bersinggung. Ya, namanya sama Prabowo. Oke. Pak, Bu, Ibu, ini kebanyakan kayaknya dosen Pak Bu. Oke. Baik, ini kami coba memaparkan terkait realita ekonomi dengan investasi emas. Disandingkan Bapak Ibu. Dinas Pak, izin, punten. Cicilan, betul. Bapak Ibu udah tahu terkait logam mulia? Ada yang sudah mengenal logam mulia atau LM? Udah Bu ya, pasti udah. Banyak logam mulia, ada antam, ada harta dinata, ada emasku, ada lotus arseri, banyak pokoknya. Logam mulia banyak banget, ada godram. Baik, Pak izin dilanjut slide-nya Pak. Nah, materi ini izin bukan mendahului karena sebenarnya saya biasanya diajar sama Bapak Ibu. Dulu pernah saya ikut kursus kuliah Pak di Bandung. Tapi hasil tuhonya saya emang agak kurang bagus kalau saya bahasa Inggrisnya. Belepotan. Ekonomi relatif versus growth investment. Pertama, kita akan membahas terkait peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di tahun 2024 ke belakang, gitu, dan 2024 ke depan seperti apa ceritanya nanti. Yang kedua, kita juga akan memperkirakan terkait perkembangan investasi emas di masa yang akan datang. Seperti apa sih emas itu nantinya, gitu. Apakah akan seperti Mas Bobi atau Mas Asti, Mas Teddy, atau yang lainnya gitu kan ya. Lalu kita juga akan berharap bahwa setelah disampaikan materi ini, kami ini sangat berharap Bapak Ibu bisa lebih melek terkait investasi itu seperti apa, terutama di emas gitu. Oke, dilanjutkan. Tahap pertama nih, Bapak Ibu pernah mengalami krisis ekonomi di tahun 1997 sampai 1998. Pernah, kalau saya itu masih SMA kondisinya. Mungkin Bapak Ibu ngalamin realnya seperti apa. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu ketika krisis moneter itu? Ada yang bisa jawab? Ada hadiahnya loh.
Yang bisa jawab ketika krisis ekonomi 97-98 apa yang terjadi Bapak Ibu? Oh silakan Bu. Dengan Ibu siapa? Yang saya ingat waktu itu bola terus banyak usaha bangkrut, terjadi kerusuhan. Berarti betul, dolar naik, terjadi kerusuhan, kemudian usaha anjlok semua, gitu kan ya? Daya beli kurang, gak punya duit, betul Pak ya? Repot banget lah pokoknya. Sampai keluar kalimat enak zamanku toh, gitu kan Pak ya? Baik, di next Pak, apa yang terjadi nih? Ekonomi memang turun Pak Bu, anjlok, dolar naik. Tapi lihat harga emas nih Bapak Ibu, coba. Di next lagi Pak, sekali lagi. Terus Pak, di next terus Pak, terus Pak, terus Pak. Udah cukup Pak. Baik, kembali lagi Pak maaf. Nah, lihat Pak Bu tuh, 1997 sampai 1998. Apa yang terjadi dengan harga emas? Naik Pak Bu. Berapa naiknya? Serius Bu, itu nggak bohong, ini datanya dari grafik Anton yang kita plototin tiap hari itu. Nah itu data ini. Ini yang terjadi ketika krisis ekonomi 1997. Next Bu Citra. Oke, pas COVID terjadi di tahun berapa Pak Bu? Masih ingat nggak? 2019 ya? 20 paling parah Pak ya? Baik. Nah, minta tolong kasih ini buat Ibu. Nah, betul Pak, 2019-2020 paling tinggi COVID. Tapi nih, pas kondisi COVID, ada yang tahu nggak pas kondisi COVID itu kayak gimana Pak Bu? Terutama di sektor usaha deh, Pak. Makanya orang tidak boleh keluar. Oke. Tapi ada sisi lain yang justru meningkat pusatnya yaitu herbal. Herbal. Herbal sama biaya jasa Gojek kali Pak. Gojek dan Grab itu paling tinggi Pak. GoFood Pak. Dengan kas siapa Pak? SBJ. Sudirna Wong Jawa. Nah, nanti kasih si Bapak juga ya. Beson. Baik, Pak Bu, memang kondisi ekonomi juga pas COVID itu melempem Pak Bu. Kondisi kita untuk beli bahan pangan juga agak susah. Baik, next lagi Teh. Tapi emas, apa yang terjadi? Malah naik lagi. Emas nih, gitu. Naik Pak Bu. Berapa naiknya? Next Bu Citra. Terus. Nah, 39% naiknya harga emas. Dulu 5 tahun yang lalu, Bapak Ibu yang zaman dulu banget, harga emas itu cuma berapa? 800.000 per gram. Sekarang 1.500.000. 1.500.000 Pak segramnya. Jadi Bapak Ibu yang punya logam mulia dari zaman dulu, iseng-iseng deh datang ke toko emas, kalau nggak datang ke kita, tanyain berapa nilai emas saya sekarang. Jangan kaget Pak, nilainya pasti lebih tinggi. Gitu. Next Bu Citra. Nah, bagian yang kedua nih, sekarang 2024, apa yang terjadi dengan harga emas? Next Bu. Terus, next lagi. Di back dulu. Nah, naik terus tuh Pak Bu. Sekarang Pak, sekarang itu nyampe 50% kenaikannya khusus tahun 2024 doang. Makanya lompat jadi 1.500.000. Lalu apa sih yang melatar belakangi tahun sekarang ini harga emas itu melambung tinggi? Coba naik aja. Nah ini nih Bapak Ibu peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Perang di Timur Tengah antara Israel dengan Palestina yang meluas.
itu belum selesai, harga masih tinggi terus. Rusia dengan Ukraina juga sangat mempengaruhi, sehingga ada konversi BRICS itu yang ke-16 itu juga sangat mempengaruhi di kita. Dan yang terakhir, pemilu di Amerika, di mana saat ini Presiden Amerika kan yang menang Donald Trump, Pak. Nah, kemarin tuh Donald Trump bikin kebijakan lagi, mangkas lagi suku bunganya, gitu. Kemungkinan harga emas akan naik lagi. Begitu Bapak Ibu. Next, Presiden. Yang ketiga, tahun 2025 apa yang akan terjadi dengan emas? Coba di next budget. Next slide. Nah, menurut organisasi ekonom yang dikenal dengan ISI, itu menyebutkan Bapak Ibu bahwa kondisi ekonomi 2025 dan 2026 nanti akan terjadi resesi. Proyeksinya begitu. Kami sih berdoa nggak terjadi. Cuman menurut kelompok ISI ini akan terjadi resesi ekonomi. Gitu. Resesi ekonominya bukan di kita aja, global, seluruh dunia, dan Indonesia kena imbasnya. Gitu Bapak Ibu. Makanya pajak PPN mulai agak sedikit naik tuh tahun depan 12% kan Pak Bu ya. Nah itu udah mulai jaga-jaga tuh, kita antisipasi juga. Gitu. Next slide. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, Robert Kiyosaki kalau yang dikenal di atas, dan JP Morgan juga menyampaikan bahwa memang proyeksi kondisi ekonomi dunia 2025-2026 ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Kemungkinan terjadi inflasi akan terjadi. Gitu Bapak Ibu. Jadi kenapa harga emas naik terus? Ada proyeksi kayak gini. Bank Dunia, terutama Bank Internasional Cina, dia sudah sedikit-sedikit mengkonversi mata uangnya menjadi emas. Bapak Ibu pernah dengar berita pencurian emas 8 ton oleh Cina? Pernah dengar nggak cerita itu? Berita itu? Belum. Beberapa bulan yang lalu ada berita bahwa warga negara Cina mengambil emas di Indonesia seberat 8 ton. Nyuri Pak. Tapi bukan emas yang sudah dalam bentuk pemurniannya, masih dalam bentuk bahan baku yang perlu diolah. Tapi itu ngambil dari kita. Gitu Bapak Ibu. Itu mulai antisipasi mereka. Next Bu Citra. Nah, pertanyaannya, kami di sini bukan menakut-nakuti, cuman menginformasikan apa yang kemungkinan terjadi ke depan. Jadi pertanyaannya, apa yang perlu kita lakukan ke depannya? Haruskah kita berinvestasi di emas? Harus apa enggak, itu pilihan Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kita mulainya? Ini mudah mulainya. Next Bu Citra. Yang pertama, kalau punya rezeki Bapak Ibu bisa beli langsung. Ada uangnya beliin langsung, simpan buat kita. Kemudian yang kedua, belinya bertahap. Beli langsung tapi bertahap, segram boleh, nggak apa-apa. Atau yang ketiga, beli dengan cicil. Beli 100 gram tapi saya cicil, itu boleh. Antisipasi kita untuk berinvestasi di emas. Next Bu Citra. Ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, kalau beli tunai secara bertahap setiap bulan nih 5 gram naik terus. Nah, kelebihannya nih, emas memang langsung kita pegang Bapak Ibu. Emasnya dari kita. Tapi kelebihannya lagi. Untungnya kalau misalkan kita beli pas harga emasnya lagi turun, berarti kita harus lihat tuh si grafik harga emas Asnamnya naik apa turun. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang pas turun nih, saya beli ya kantang, insya Allah Bu, itu ngantrinya dari jam 12 itu bisa ke berapa ya mau ngantrinya untuk dapat emas tersebut.
Kekurangannya, Bu Citra, coba kita lihat. Nah, setelah punya emasnya on hand, jangan lupa tuh nyimpannya, jangan sembarangan. Disimpan di lemari, disimpan di bawah kasur misalnya, takutnya hilang kok Bu, atau lupa. Kitanya nyimpan di mana, jadi resiko buat kita ini. Tuh, membelinya pas harga yang mahal, karena kita nggak ngelihat tren harganya, kita datang langsung beli pas lagi mahal, lagi tinggi. Itu kekurangannya ketika kita beli bertahap ataupun beli langsung. Next, Bu Citra. Beli cicil, kita lihat kelebihan kekurangannya. Next lagi, Bu. Kekurangannya, emasnya nggak kita langsung pegang. Terus ada tambahan biaya margin penyimpanan emas di bank, di kuis. Di kuisnya udah disimpan. Jadi ketika emas Bapak Ibu yang disimpan di bank ini hilang oleh kita, oleh perbankan, maka kami yang akan mengganti fisik emas tersebut. Jadi emas Bapak Ibu dikeluarkan, kita amankan di sana. Gitu. Kelebihannya begitu. Nah, karena awal yang digunakan lebih sedikit. Misalkan beli 5 gram, sekarang itu 7.500.000. Kita 10 gram 15 juta. Kita harus keluarin dulu 15 juta langsung untuk beli cash. Tapi kalau buat ini itu paling hanya 10%-nya. 750.000 untuk BB-nya atau 1.500.000 untuk BB-nya. Lalu nggak berpengaruh dengan fluktuasi harga emasnya. Harga emas naik karena udah diikat di awal, ya sudah harganya itu sampai selesai tenornya gitu. Kemudian ini lebih mudah untuk ngatur cash flow-nya karena setiap bulan kita sudah lock tuh biaya yang disiapkan berapa setiap bulannya. Lalu yang keempat, barangnya disimpan di kami di bank, dipastikan itu barangnya aman dan barangnya pun asli emas. Next, Bu. Syaratnya kalau di kami syaratnya mudah, Pak Bu.